Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau ngasih tutorial bagaimana caranya mengkoneksikan iPad ke harddisk eksternal ya. Jadi ini saya menggunakan iPad mini 5. Saya menggunakan iPad mini 5 ya, dan saya akan koneksikan iPad ini dengan harddisk eksternal, yaitu ini. Saya menggunakan harddisk eksternal yang versi SSD. Jadi kalau proses transfernya jadi lebih cepat. Ini pakai SSD enclosure, jadi lebih murah. Jadi kalau teman-teman tuh punya SSD ya di rumah nggak kepake dan pengen dipakai jadi harddisk eksternal, juga bisa pakai ini alat. Yang kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa cari di toko hijau atau toko merah atau toko orange. Cari aja SSD enclosure yang untuk seperti ini, yang 2,5 inci SSD nya. Ini punya saya pakai VGen 240 GB ya. Ini isinya untuk video sama foto sih sebenarnya, sama foto traveling. Jadi foto-foto saya itu misal dari iPhone atau dari kamera mirrorless, saya transfer ke sini ya. Kalau udah penuh atau nggak dipakai, saya transfer ke sini gitu, tanpa menggunakan bantuan komputer atau laptop. Jadi misalnya kalau lagi traveling, kayak saya traveling ya, misalnya lagi traveling atau lagi di pesawat atau lagi di mana, saya mau transfer, saya bisa transfer saat itu juga menggunakan iPad sama SSD ini dengan satu alat yang sangat penting buat komunikasi antara dua device ini gitu. Jadi teman-teman yang punya SSD nggak kepake, yang 128, yang 240 atau 512 terserah, jadi bisa pakai enclosure seperti ini. Ini merek Orico ya, ini merek Orico dengan USB 3.0 ya. Nih USB 3.0, teman-teman bisa beli harganya sekitar 100 ribuan gitu. Dia modelnya versinya beda-beda gitu. Ini nggak salah yang versi terbaru atau gimana gitu, saya lupa. Ada dua sisa ini gitu. Oke, itu sekilas ya. Jadi saya menggunakan iPad mini 5 dan menggunakan SSD enclosure. Kalau menggunakan hard disk yang piringan saya belum coba bisa atau enggak. Saya punyanya si SSD gitu. Jadi di sini saya coba SSD ini untuk dikoneksikan ke iPad. Nah, untuk koneksinya menggunakan ini Lightning to USB adapter. Jadi ini Lightning to USB 3.0 adapter. Nah, ini sangat penting, sangat vital, teman-teman harus punya gitu. Ini harganya sekitar 800.000 kalau di toko original. Saya beli di Digimap sekitar 800.000, deh stoknya cuma satu. Kalau di online tuh sekitar 600-700. Dan ada juga yang kopiannya, saya nggak jamin itu berfungsi atau apa. Sebelumnya saya mau beli itu, cuman saya nggak yakin atau kurang yakin itu bisa bekerja dengan maksimal gitu, karena data-data atau video file-file yang akan saya transfer tuh kurang besar-besar gitu, dari 4K sama format RAW. Saya takut nanti sering lost connection, jadi saya nggak mau ambil resiko, langsung aja beli yang ini gitu. Jadi ini dia Lightning ya, ini ada USB dan ini ada Lightning. Ini untuk power ya. Jadi ini dia dikoneksikan ke sini, lalu ini ke sini, dan ini langsung ke power Lightning juga gitu. Jadi ini penting karena apa? Karena kalau tanpa power SSD ini nggak kebaca dan nggak nyala. Jadi ada butuh daya tambahan untuk dikoneksikan ke iPad. Jadi ada disediakan slot Lightning untuk daya dari power dari kabel Lightning ini ya ke si harddisk gitu. Jadi ada powernya, karena power dari keluaran output dari USB Lightning itu sangat kecil di iPad. Jadi untuk SSD aja nggak kebaca, apalagi yang piringan yang butuh power besar gitu. Nah, di sini saya akan koneksikan ya. Caranya sangat mudah. Jadi ini pertama dikoneksikan ya, dikoneksikan seperti ini. Oke, nah saya akan koneksikan pertama ke kabel Lightning. Jadi teman-teman yang punya kabel charger iPad bisa langsung pakai ke sini gitu. Jadi nggak usah perlu beli lagi. Nah, oke, ini kan saya koneksikan ke pakai kabel Lightning. Ini kabel Lightning custom ya, braided. Jadi teman-teman bisa pakai kabel charging Lightning bawaan iPad juga bisa, nggak ada pengaruh, sama aja. Karena saya suka versi braided gitu. Nah, oke, saya akan koneksikan. Jadi pas dikoneksikan ini, pastikan kalau kayak gini dia model chargernya, jangan sampai dia menghalangi pada saat si harddisknya ini dikoneksikan ke sini ya. Jadi kalau model kayak gini ya, mau cari
arah seperti ini gitu. Kalau tapi kalau yang lurus sih nggak ada masalah, karena memang seperti ini yang saya punya. Oke, pada saat dikoneksikan seperti ini, maka iPad akan ngecas juga gitu. iPad akan ngecas juga. Nah, oke. Ya, 51%. Jadi dalam posisi gini iPad juga akan ngecas juga. Ini sangat bagus. Kenapa? Kalau misalnya kita lagi transfer file, apalagi kalau saya format video yang saya transfer tuh format 4K dari iPhone 60 fps dan RAW, itu sangat lama untuk transfernya. Jadi daya ini sambil ngecas dan juga memberikan daya kepada SSD itu sangat bagus itu. Jadi baterai nggak cepat habis, dia juga sambil ngecas juga. Oke, ini sudah dikoneksikan, baru kita koneksikan SSD ini ke iPad-nya. Jadi dia punya daya. Oke, kita koneksikan. Nah, kalau koneksinya berhasil, maaf, kalau dia bisa terkoneksi maka akan ada lampu gitu dari SSD-nya gitu. Oke, ada lampunya. Nah, baru kita lihat untuk mengakses untuk SSD, masuk ke file ya, files dari si iPad. Sini ada files. Oke, diklik filesnya. Nah, maka nanti akan kebaca di sini ada SSD. Ya, ini belum ada kebaca SSD. Dia masih ngebaca gitu, masih loading. Oke, kalau udah berhasil dia ada muncul di sini tambahan baru. Nah, SSD muncul. Nama SSD saya bikin nama SSD, maka muncul di sini gitu. Oke, sudah berhasil sukses. Jadi kita bisa akses. Ya, kita klik. Bisa teman-teman nampak ya. Nah, kita klik SSD. Nah, maka akan terlihat isi dari SSD itu di sini gitu. Nah, teman-teman bisa transfer dari iPad ke SSD atau dari SSD ke iPad gitu. Nah, begitu caranya mengkoneksikan iPad ya, iPad ke SSD eksternal. Jadi iPad mini kayak mau iPad 6, iPad Pro sama gitu, sama prosesnya. Tapi kalau yang iPad Pro dia nggak menggunakan ini karena dia bukan Lightning tapi USB Type C. Tapi kalau yang iPad mini atau iPad Air dia masih menggunakan Lightning gitu. Nah, oke, sudah kebaca ya. Nah, jadi teman-teman bisa transfer segala macam. Nah, tips dari saya itu kalau dalam mode seperti ini, kalau di Windows atau di Mac kita bisa pakai multiple window. Jadi kita nggak perlu satu-satu salah copy ini terus kita akses lagi masuk ke dalam folder yang mau akan kita pastekan dari SSD ini. Caranya mudah gitu. Jadi kita bisa munculkan split view gitu. Jadi kita bisa munculkan dua window file ini dalam bersamaan. Dalam artian itu split view. Jadi caranya mudah, yaitu tinggal scroll ke atas seperti ini pelan. Oke, sekali lagi ya, seperti ini. Nah, maka teman-teman lihat di bawah ada file juga. Tarik, tekan, tahan dan tarik seperti ini ya, sampai muncul window seperti ini, dan dia buang ke arah ke kanan seperti ini. Masih ditahan ini ya, dan kalau udah muncul seperti ini baru lepas. Nah, keren kan? Nah, jadi cara yang sangat mudah. Jadi di sini bisa SSD atau sini bisa on my iPad atau sini on my iPad atau sini di SSD. Jadi teman-teman bisa copy antara satu device ke device yang lain tanpa harus masuk lagi ke folder satu-satu habis itu keluar lagi. Itu akan memakan waktu. Jadi teman-teman bisa misalnya sini, ini SSD, ini on my iPad. Jadi ini on my iPad seperti ini. Oke, saya mau transfer file ini, contohnya ini filenya format zip ukurannya 40 MB. Caranya itu tekan, tahan, lalu drag seperti ini ke on my iPad. Jadi dari SSD ke iPad saya baru lepas. Maka akan jadi file transfer dan selesai. Mantap kan? Keren. Nah, itu. Nah, cara ini sangat baik, itu sangat bagus dan cepat waktu juga. Untuk mentransfer file antara satu device ke device yang lain, antara SSD ini ke iPad atau ke iPad ke SSD. Jika selesai transfer, antara file udah selesai gitu, oke. Nah, bagaimana caranya safely remove si SSD ini? Karena sampai sekarang di iPad OS yang terakhir ini, versi yang terakhir, Apple nggak menyediakan safely remove. Biasanya kalau di Mac kita bisa safely remove kan, jadi kita bisa cabut SSD-nya setelah kita safely remove, atau di Windows kita bisa juga safely reject, sama gitu fungsinya gitu. Jadi sebelum dicabut safely remove. Tapi di iPad nggak ada gitu caranya. Nah, tipsnya dari saya itu bisa teman-teman closing semua Windows dengan cara double tap di ininya ya, di home buttonnya.
dapat tab seperti ini, habis itu buang ke atas. Jadi dalam posisi ini si filenya jadi ketutup gitu kan, jadi nggak aktif. Jadi teman-teman bisa cabut harddisknya atau cabut langsung ke sini gitu, cabut kabel lightningnya gitu. Dan cara kedua itu dengan cara matikan gitu, dimatikan si iPad-nya baru dicabut, karena sampai versi sekarang si iPad OS ini nggak menyediakan safety remove. Nah, tips kedua dari saya itu kalau lagi transfer file, pastikan auto off-nya mati atau display off-nya mati. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, kalau dia off screen-nya mati, ya misalnya 2 menit gitu, 2 menit terus transfer masih berjalan, terus display-nya off gitu, itu akan gagal saat pentransferan gitu. Jadi meskipun sudah gak ada loadingnya yang bulat-bulat itu, bukan berarti file udah komplit, artinya itu gagal gitu, meskipun di sini ada foldernya. Jadi ulangi lagi dari awal, apalagi kalau file besar. Nah, matikan display off-nya selama 2 menit itu menjadi never. Jadi masuk ke setting ya, masuk ke display brightness ya, baru di auto lock-nya saya set ke 2 menit kan. Nah, kalau dalam proses untuk transfer file untuk sementara matikan jadi never. Oke, jadi never. Jadi pada saat transfer display dari iPad nggak mati tapi tetap nyala. Itu sangat mempengaruhi pada saat melakukan transfer data, karena kalau dia mati dalam 2 menit ya, maka transfer akan gagal. Itu dari pengalaman saya sendiri. Oke, sekian dari saya. Kalau mau tanya silahkan bertanya, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.